kalau kita lihat, ini kan ada yang mengatakan ini CFIT, begitu ya. Apa penjelasan itu? Oke, CFIT itu kan singkatan dari Controlled Flight into Terrain. Jadi pesawatnya berada dalam kendali, tapi berujung nabrak terrain, gunung atau bukit, atau turun menukik tapi dalam kendali, itu juga termasuk CFIT. Dan ini salah satu kategori yang mungkin sebenarnya sangat preventable, cuman masih sering terjadi dari waktu ke waktu. Cuman sekarang udah banyaknya di pesawat kecil. Kalau di pesawat besar seperti untuk ukuran airline di dunia udah jarang. Jadi itu Jadi ini yang jadi pertanyaan gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya begitu. Ketika pesawat dalam kendali, tapi kemudian bisa menabrak gunung atau lereng atau perbukitan. Nah, itu faktornya apa saja? Banyak ya kemungkinannya. Cuman kalau ada untuk kasus ini mungkin kita narrow down. Faktor teknis, ya. Faktor teknis itu meliputi? Faktor teknis meliputi misalnya peralatan navigasi ada yang rusak. Kedua, kalau di pesawat seukuran itu ada yang namanya ground proximity warning system, yang seharusnya ngasih warning, terrain, terlalu dekat pull up. Nah, apakah itu berfungsi atau tidak? Ketiga, apakah ada faktor manusia ya? Human factor. Apakah krunya siap untuk melakukan pendaratan itu dengan kondisi seperti itu dari arah yang mungkin berbeda dari seperti pendaratan yang lain. Dan itu human factor tidak hanya untuk si pilotnya saja, tapi juga ATC. Apakah ATC juga siap untuk menghandle pesawat ini masuk dari arah yang lain untuk masuk ke jalur pendaratannya. Lalu juga ada faktor organisasi. Faktor organisasi? Ya, faktor organisasi dalam arti, oke, kalau misalnya tadi yang faktor teknis itu ternyata tidak ada yang rusak, atau misalnya krunya sebenarnya fit dan tidak terjadi fatigue atau apapun, ada hal-hal dari sisi organisasi tidak yang membuat mereka dalam kondisi tertentu loss awareness, atau misalnya dalam kondisi tertentu ada alat yang seharusnya dinyalakan lupa dinyalakan. Nah, ini yang nanti harus dilakukan dari investigasi, ya, dan itu kenapa pentingnya hal-hal seperti black box ya, cockpit voice recorder, sama flight data recorder untuk melihat secara detail. Yang jadi pertanyaan ini ada jawabannya nggak di situ, atau ada jawaban tapi menimbulkan pertanyaan lagi kenapa? Nah itu dikombinasikan semua yang ditemukan dan ditelusuri secara sistematis. Oke, pengungkapan ini penyebab kecelakaan memang harus benar-benar setelah black box ini benar-benar dibuka, kemudian diteliti apa yang menjadi penyebabnya, FDR-nya, CVR-nya begitu. Tapi kemudian yang juga menjadi pertanyaan kita semua begitu ya, pesawat ini tidak dalam jalur semestinya. Ya, itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kemudian, apakah ada approach dari ATC untuk kembali ke jalurnya yang tidak diterima oleh pilot dan co-pilot begitu, atau kemudian ada faktor lain kemudian kok bisa sampai keluar jalur? Itu balik yang tadi. Kalau kita lihat dari kondisi faktor manusianya, apakah mereka siap untuk masuk dari situ? Mereka sudah briefing belum? Mereka mau lakukan approach dari arah situ. ATC-nya juga sudah siap belum dari sisi mental? Karena dia kan menghandle beberapa pesawat sekaligus untuk masuk ke situ. Dia sadar tidak pada masuk ke situ ada risiko kalau bablas bagaimana? What should he do kalau itu bablas? Karena sudah kita ada kejadian yang CFIT 14 tahun yang 13 2012. Kejadian Sukhoi. Sukhoi. Iya, itu CFIT juga. Iya, itu CFIT juga. Di mana ATC-nya pertama dia tidak sadar bahwa itu bukan pesawat fighter, tapi itu pesawat angkut. Kedua, dia sedang sibuk menghandle banyak traffic. Jadi dia sampai kelupaan itu. Nah, ini yang harus dilihat. Jadi ini yang sangat disayangkan selama ini, bahwa setiap kali kita menanyakan itu, orang mesti bilang, oh berarti kamu nyalain ini dong. Terus pihak itu nggak terima. Enggak, bukan kita mau nyalahin. Kita melihat apa yang salah supaya bisa diperbaiki, supaya nggak terulang. Nah, kalau zaman sekarang, industri kita rata-rata mostly sudah, bukan rata-rata, mostly sudah bisa menerima itu. Tentu masih ada beberapa pihak yang masih sulit untuk bagaimana
menanggapi ya, kalau misalnya dipertanyakan gimana dia merasa defensif, itu alami lah. Tapi itu juga butuh waktu untuk perubahan kultur safety. Tapi kalau zaman dulu kayak gitu, jujur ya kita ada di meja ini ditanya gitu, saya nggak mau jawab. Kalau zaman dulu kayak begitu, karena nanti yang lain bilang, oh katanya si Gary ini yang salah ini, ya nggak gitu. Gitu. Jadi kembali lagi, sekarang kita sudah bisa lihat banyak perubahan. Contoh dari apa yang diumumkan KNKT kemarin, sama dari Dirjen Perhubungan Udara, mereka dari awal langsung memperlihatkan ini yang kita tahu. Terus KNKT memvalidasi, ini yang kita dapatkan dan ini sesuai dengan apa yang diumumkan oleh PLN. Meskipun itu menjadi pertanyaan-pertanyaan tambahan oleh media dan masyarakat, tapi mereka berhenti di situ karena apa? Emang faktanya sampai situ pada saat itu. Nah, ini pelan-pelan ini diteruskan nanti. Selama ini yang selalu terjadi adalah namanya kita bilang communication gap. Apa yang terjadi dengan apa yang bisa diberikan itu gapnya kejauhan, akhirnya timbullah orang-orang maju ke media atau nulis di sosial media bilang, oh saya ngelihat itu begini. Itu dulu kejadian. Banyak sekali kejadian-kejadian sebelumnya yang ibaratnya media dan bahkan sampai instansi pun kebajak sama orang cari panggung. Contoh kejadian ATR di Oksibil, ingat kan? Sampai dia bilang mereka masih hidup, pesawatnya berada di Papua Nugini. Iya. Ya, terus dari Papua Nugini nggak ada yang nelfon ke kita gitu. Atau yang Sukhoi juga, iya mereka masih hidup mendarat darurat di laut di Pelabuhan Ratu. Oke, ya saya ada teman di situ yang on board yang meninggal. Orangnya mana? Ada fotonya nggak? Bisa ditelepon nggak? Nah, kayak gitu. Nah, kita bersyukurlah ya, kita udah melewati masa itu dan komunikasi sekarang lebih bagus dari pihak instansi yang terkait. Jadi kita bisa duduk kayak begini ngobrolin ini dan tanpa harus khawatir nanti ada yang ngomong, oh Burus nyalain si ini, Pak Giri nyalain, Mbak Disti nyalain siapa. Justru ini kita ingin lebih secara terang benderang begitu Itu ya, dia. untuk bisa kemudian apa yang harus dievaluasi begitu untuk kedepannya menjadi lebih baik begitu. Kita tidak ada yang mau peristiwa ini terulang lagi begitu ya. Saya ingin ke Ibu Ruth. Ibu Ruth, Anda pernah berada dalam posisi sebagai investigator KNKT di tahun 2000 sampai 2008 begitu. Waktu yang tidak sebentar begitu. Nah, untuk case-case macam ini dirunutkan investigasinya tidak hanya soal black box pastinya, tapi kemudian bagaimana riwayat penerbangan cabin crew-nya, pilotnya, co-pilotnya, dari mana ke mana, apakah ada dugaan fatigue atau tidak begitu. Nah, itu yang juga menjadi bahan investigator kan. Penjelasan Anda seperti apa? Ya, memang untuk human factors pemeriksaan pertama kali adalah si kondisi orangnya, karena human. Waktu dia berangkat, apakah dia dalam keadaan sehat bukan hanya fisik ya, tapi emosionalnya dia juga diketahui dalam posisi yang netral. Kalau itu sudah berpengaruh, pasti akan banyak kesalahan-kesalahan yang dia buat ketika dalam penerbangan. Nah, itu yang ditakutkan. Makanya ketika masih taruna, mereka harus melalui yang namanya crew resources management, di mana mereka harus belajar kapan mereka harus tahu mereka capek, kapan mereka harus berdiam diri untuk menyelesaikan permasalahan dia. Jadi ini yang humannya ini sangat penting, karena tadi seperti cerita Mas Gary ya, bahwa setiap penerbangan itu semua tergantung siapa yang mengendalikan. Ada peralatan canggih, secanggih apapun, tapi kalau dia distract dengan kondisi badannya, misalnya dia sakit, lagi flu, atau dia punya pikiran, aduh saya pulang nanti masih lanjut berantem nih sama pasangan saya, itu pasti akan terjadi lupa SOP.